Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami berharap kita tetap penuh sukacita dan pengharapan dari Kristus Yesus. Maka dari itu, agar iman kita bertumbuh, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikianlah bunyinya. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, di tengah dunia ini kita pasti akan menemukan dua tipe orang, yaitu yang pertama orang bijak dan yang kedua adalah orang bebal. Orang bijak dan orang bebal adalah sama-sama orang yang tidak sempurna. Ini berarti kita dapat melihat baik orang bijak maupun orang bebal tidak dapat terhindar dari perbuatan salah. Namun apa yang membedakan dari dua tipe manusia ini? Yang membedakannya adalah bahwa respon mereka terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Justru berbeda bagaimana cara orang bijak merespon kesalahan mereka dengan orang bebal merespon akan kesalahan mereka. Nah, seturut dengan itu, firman Tuhan renungan kita hari ini mengajarkan pelajaran yang sangat bijaksana daripada kisah Raja Daud. Hal ini mengingat kebesaran nama Raja Daud karena kita dapat ketahui secara bersama bagaimana kehebatan Daud yang hampir tidak pernah kalah, baik dalam peperangan maupun juga di tengah kepiawaiannya dalam memimpin dan menyatukan Israel menjadi kerajaan yang besar di zamannya. Dan hal ini merupakan sebuah hal yang sangat agung dan hal yang sangat terhormat. Tetapi saat Nabi Natan datang menegur dan menunjukkan dengan jelas dosa apa yang telah Daud perbuat, tanpa tedeng aling-aling, Daud segera menyesal. Dia bertobat dan mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Nabi Natan. Daud memilih untuk merendahkan hati, untuk mau dididik oleh Tuhan melalui teguran Nabi Natan, dan juga Daud akhirnya dikenang sebagai seorang raja yang memang berdosa, namun yang mau bertobat dari kesalahannya. Sehingga dalam hal ini Daud pun dikenal juga sebagai raja yang sungguh-sungguh benar-benar dikasihi Tuhan. Bahkan Israel dan keturunan Daud masih ada sampai sekarang ini pun karena sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud bahwa keturunan Daud tetap akan ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena kehidupan Daud yang demikian berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudari, pada hari ini marilah kita senantiasa meletakkan segala kehormatan dan kehebatan pencapaian yang dinilai dunia kepada kita. Dan marilah kita mengambil pilihan untuk mau merendahkan hati, mau untuk ditegur serta dikoreksi oleh Tuhan. Biarlah kita boleh digolongkan olehnya sebagai orang yang bijaksana, yang mau untuk selalu mengakui kesalahan dan berubah ketika ditegur atau dinasehati Tuhan dan juga sesama manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengajari kami Tuhan, agar kami tetap mau senantiasa hidup di dalam pertobatan daripada Tuhan. Kami mau untuk selalu dikoreksi oleh Tuhan melalui teguran daripada sesama manusia. Dan biarlah kami juga dapat menegurnya dengan penuh kasih, agar kami tetap hidup rukun, hidup saling mengasihi di antara kami. Dan biarlah Tuhan, pertobatan yang boleh kami jalani di sepanjang hari dan hidup kami boleh menjadi sebuah pertobatan yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Berkati Tuhan untuk semuanya, aktivitas kami, aktivitas jemaat-Mu dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kiranya damai sejahtera itulah yang senantiasa hadir dan juga melingkupi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, dan yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan,
Engkau yang senantiasa menghadirkan berkat-Mu di dalam hidup mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.